Terima kasih. Selamat malam para saudara, ibu-ibuku yang terkasih, para suster, Romo, dan semua orang, saudara-saudari yang bergabung dalam Love Praying Family malam ini. Terima kasih kembali. Renungan kita ambil bahannya dari bacaan pertama Misa hari ini, bacaan Misa harian hari ini dari Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 32. Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai ayat 32. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Itulah sabda Allah yang kita dengarkan pada hari ini lewat bacaan-bacaan misa yang diperdengarkan kepada kita seturut kalender liturgi Gereja Katolik. Syukur. Saudara-saudariku yang terkasih umat Allah dimanapun saudara-saudara berada sekalian. Pertobatan dalam bahasa Yunani, pertobatan itu berasal dari kata metanoia. Meta artinya berubah, change, nous artinya pikiran atau mind kita. Berarti metanoia dalam bahasa Yunani artinya perubahan pikiran. Pikiran kita harus mengalami perubahan. Mindset kita harus diubah. Pertobatan yang sejati juga diartikan dari kata metanoia ini. Mengapa demikian? Pertobatan yang sejati diartikan dari kata metanoia artinya perubahan pikiran,
Karena kalau pola pikir kita berubah, cara memandang kita berubah, maka tingkah laku kita juga akan dipengaruhi oleh cara berpikir kita, oleh konsep pikiran kita. Mengubah pikiran kita dari melihat Allah sebagai Allah yang menghukum kepada pertobatan, melihat Allah yang penuh kasih karunia. Bertobat, melihat, mengubah pikiran kita, mindset kita, dengan demikian tingkah laku kita juga akan berubah. Bertobat dalam perjanjian lama juga berarti dua hal. Yang pertama, perubahan tingkah laku karena pola pikir kita sudah berubah, cara memandang kita sudah berubah. Dengan demikian sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita juga akan mengalami perubahan. Itulah yang disebut dengan pertobatan moral. Pertobatan moral, mengubah tingkah laku kita dari kesia-siaan kepada berkat kasih karunia. Dan yang kedua, pertobatan dalam perjanjian lama sering dikaitkan dengan meninggalkan praktek-praktek berhala atau penyembahan-penyembahan dewa-dewa. Meninggalkan praktek sinkretisme, meninggalkan dewa-dewa, meninggalkan Baal, meninggalkan dewa-dewa atau dewa-dewa buatan manusia atau hayalan-hayalan manusia. Itulah yang disebut pertobatan dalam kitab perjanjian lama. Dan hal itu sering terjadi dalam bangsa Israel. Mereka berdosa, bertobat lagi. Berdosa, bertobat lagi. Dan bukan hanya bangsa Israel, hidup manusia sampai sekarang juga tidak luput dari hal yang demikian. Hidup kita selalu berdinamika antara tobat, antara dosa, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Begitulah hidup kita senantiasa berada dalam siklus pertobatan. Dan juga mengapa terjadi pertobatan? Karena kita sering terjatuh dalam dosa. Dalam perjanjian baru, khotbah Yesus selalu dimulai dengan kata-kata dari Injil Markus mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam khotbah Yesus, yang pertama diwartakan oleh Yesus adalah warta tentang pertobatan. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Dan kita ingat juga pada Rabu Abu, pada waktu abu itu dioleskan di dahi kita atau ditaburkan di kepala kita, kata yang keluar dari petugas liturgi atau imam mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau kata yang lain yang berbunyi, ingatlah hai manusia, engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Itu artinya pertobatan kita harus mengingat kembali diri kita di hadapan Allah. Harus kembali bercermin kepada Allah yang Maha Kasih, yang mau mengubah hidup kita yang lemah ini menjadi suatu berkat bagi orang lain. Sebelum zaman Yesus, tobat selalu diartikan dengan berbalik arah. Berbalik arah, artinya memutar haluan. Kita membuat suatu refleksi, membuat start kembali, merenungkan kembali hidup kita. Apakah hidupku telah berada di jalur yang benar? Dengan mengevaluasi hal yang demikian, dalam kitab perjanjian baru dikatakan, seseorang itu berbalik arah bila ternyata arah yang dia tuju selama ini atau jalan yang dia tempuh selama ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka dia berbalik arah dan kembali ke jalan Allah. Dan dalam kitab perjanjian baru, Yesus sedikit mengubah arti pertobatan. Bukan berarti Yesus mau mengubah arti pertobatan dalam arti mengubah kata-kata, bukan. Tetapi karena kedatangan Yesus, segala sesuatu diubah, disempurnakan. Pertobatan dan keselamatan itu bertukar tempat. Dahulu, sebelum perjanjian baru, sebelum kedatangan Yesus, pertobatan itu manusia harus bertobat sebelum menerima keselamatan.
Jadi pertobatan itu adalah cara manusia dan imbalannya dari Allah adalah keselamatan. Artinya pertobatan dilakukan oleh manusia supaya Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Tetapi dalam diri Yesus, pertobatan itu sedikit berubah arti tetapi disempurnakan. Yesus berkata, "Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang dan sudah ada di antara kamu." Itu artinya, bila manusia bertobat bukan supaya kerajaan Allah datang, bukan. Tetapi karena Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Allah telah menawarkan keselamatan itu kepada kita. Maka bertobatlah supaya kita bisa masuk ke dalam keselamatan itu bersama dengan Allah. Waktunya telah genap, percayalah kepada Injil. Oleh sebab itu, bertobat artinya dalam perjanjian baru mengatakan mengambil keputusan yang menyelamatkan. Kita mau mengambil keputusan untuk diselamatkan oleh Yesus. Bukan kita bertobat supaya nanti kerajaan Allah datang, tidak. Tetapi karena kerajaan Allah sudah datang dalam diri Yesus, maka hati kita diketuk. Diri kita diundang untuk bertobat. Supaya kerajaan Allah itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, masa tobat, masa prapaskah, dan jalan salib yang telah kita laksanakan tadi, merenungkan sengsara Kristus yang telah kita laksanakan tadi, semuanya bermuara adalah untuk pertobatan. Untuk mengubah diri kita. Bukan semata-mata hanya bertobat secara moral, tetapi juga bertobat mengarahkan diri kepada Allah dan mengerti bahwa Allah itu bukan senantiasa yang menghukum, tetapi mengerti Allah adalah sumber kasih karunia dan berkat. Mengerti bahwa Allah adalah sumber belas kasih yang tak terbatas. Kita tidak boleh memandang Allah, kita bertobat karena takut, hanya karena takut akan hukuman Allah. Tetapi kita bertobat karena kita mengenal Allah itu maha kasih, berbelas kasih kepada kita, dan hanya dalam diri Allah kita menemukan kasih karunia demi kasih karunia yang tidak berkesudahan. Di luar Allah kita akan mengalami kesedihan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku terkasih, tobat dalam masa perjanjian lama ini, dalam masa tobat ini, dalam masa perjanjian yang baru ini, dalam masa prapaskah ini adalah untuk mengubah konsep kita, mengubah pikiran kita, bahwa bukan hanya takut karena hukuman Allah, tetapi juga karena kita menyadari hanya dalam Allah kita mengalami kepenuhan. Hanya dalam Allah kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Di luar Allah kita hanya akan mengalami kesedihan. Oleh sebab itu Beato Carlo Acutis mengatakan, bila engkau memandang dirimu, engkau akan mengalami kesedihan dan kemalangan. Tetapi bila engkau memandang Allah, engkau akan menemukan kebahagiaan. Saudara-saudariku yang terkasih, anggota Love Praying Family, bertobat, pertobatan hati menjadi kunci utama kita dalam masa prapaskah ini. Bukan soal puasa kita mengurangi makanan kita. Bukan soal kita mau beramal. Itu adalah buah-buah dari tobat yang kita lakukan. Kalau kita tanpa prapaskah pun banyak juga dari kalangan ibu yang diet supaya tetap langsing. Atau seorang bapak yang diet supaya tetap langsing. Tidak kolesterol, tidak asam urat. Oleh sebab itu motivasi dari puasanya adalah untuk kesehatan. Bukan untuk perkembangan hidup rohani. Tetapi apa yang paling penting pada masa tobat ini adalah, pada masa prapaskah ini adalah pertobatan hati kita. Berbalik kepada Allah, menentukan waktu, dan kita berbalik kepada Allah demi keselamatan kita sendiri. Dikatakan tadi dalam bacaan Yehezkiel, kitab Yehezkiel yang kita baca hari ini, Allah tidak mau anak-anaknya itu binasa. Dia mencintai orang yang bertobat. Dia mengasihi orang yang bertobat, orang fasik yang bertobat, yang mengubah hatinya. Itu yang diinginkan oleh Allah. Allah tidak gembira, katanya,
dengan kecelakaan atau kebinasaan orang-orang fasik. Tapi Allah akan gembira, bersuka cita dengan pertobatan mereka. Dia mengatakan, bila kita insaf dan bertobat dari segala kedurhakaan kita, kita pasti hidup. Dan dikatakan oleh Allah, kita tidak akan mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah dan mengalami belas kasih Allah, mengalami kemurahan hati Allah. Maka bila kita datang kepada imam untuk menerima sakramen pertobatan atau sakramen pengampunan dosa, jangan pertama-tama kita melihat Allah itu sebagai Allah yang menghukum, atau langsung mau menceritakan semua dosa-dosa kita dalam arti dosaku A, B, C, D, bukan. Tapi yang pertama-tama kita masuk ke ruang pengakuan untuk menyadari, bertemu dengan Allah yang berbelas kasih, yang menyelamatkan kita. Kita ingin didamaikan kepadanya, kita ingin diselamatkan olehnya, karena di luar diri Allah kita hanya akan menemukan kesedihan. Tetapi di dalam Allah kita akan menemukan belas kasihan, kasih karunia demi kasih karunia kita terima dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang kukasihi, adalah memang suatu kehidupan yang nyata bahwa hidup manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kejatuhan. Tetapi masa tobat ini adalah masa berahmat bagi kita untuk mengubah pikiran kita, mengubah pola pikir kita, menentukan kembali arah hidup kita, mengambil suatu titik di mana kita mau start kembali mengubah cara hidup kita untuk semakin mengerti, berbelas kasih, mengarahkan diri kepada Allah, mengubah mindset kita, cara pikir kita, mengubah batin kita, supaya hati kita dibaharui oleh Allah sendiri dalam Roh Kudus-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat bertobat pada masa Prapaskah ini. Inilah waktu yang berahmat bagi kita. Saya membaca tadi dari buku harian Santa Faustina yang juga ditawarkan oleh Ibu Regina, itu di nomor 445, di mana Santa Faustina pada saat dia berdoa pada adorasi malam, dia masuk kepada permenungan batin yang mendalam tentang Tuhan Yesus yang terikat pada suatu tiang, dilucuti pakaiannya, dan dia didera. Dan Santa Faustina melihat Yesus didera itu oleh 4 orang laki-laki secara bergiliran mendera Tuhan Yesus. Dan Santa Faustina mengatakan, jantungku hampir berhenti berdenyut menyaksikan penyiksaan itu. Tuhan berkata kepada Santa Faustina, aku menderita siksaan yang bahkan lebih pedih daripada yang engkau saksikan ini. Dan Yesus memberitahukan kepada Santa Faustina dosa-dosa. Dan karena dosa-dosalah Yesus menyerahkan dirinya untuk didera, yakni dosa melawan kemurnian. Dosa melawan kemurnian. Dan dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina, pandanglah dan lihatlah bangsa manusia dalam keadaannya yang sekarang. Dan yang paling menyedihkan itu adalah mengetuk hati saya, menampar pipi saya, karena ternyata yang dilihat oleh Santa Faustina dalam penglihatan itu, dalam doanya itu, yang paling banyak menyiksa Yesus itu adalah para imam, biarawan dan biarawati, dan para pejabat dan petinggi gereja. Dan itu juga membuat Santa Faustina begitu tercengang. Dan juga di luar itu juga Santa Faustina melihat awam juga ikut dari segala tingkat kehidupan dan usia, ikut mendera Yesus, memberikan hukuman kepada Yesus, menyampaikan ujaran kebencian kepada Yesus yang tidak bersalah itu. Dan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, engkau lihat, inilah siksaan yang lebih berat daripada kematianku. Saudara-saudariku terkasih, pertobatan batin kita, pertobatan hati kita pada masa Prapaskah ini
adalah juga karena kita begitu merasakan betapa Yesus menderita bagi kita. Yesus sungguh-sungguh berkorban bagi kita. Maka cinta yang diberikan oleh Yesus itu kita balas dengan pertobatan hati kita. Kita balas dengan pertobatan batin kita. Tuhan tidak memerlukan emas dan perak kita. Dia tidak memerlukan harta kita. Karena langit dan bumi adalah tahtanya. Bumi adalah tumpuan kakinya. Dan dialah pemilik segala sesuatu. Dialah pemilik segala ciptaan. Dialah sumber segala sesuatu. Oleh sebab itu, apa yang pantas kita persembahkan kepada Yesus yang menderita pada masa prapaskah ini adalah pertobatan hati kita. Pertobatan batin kita. Perubahan sikap kita. Itu yang paling penting yang menghibur hati Yesus. Di luar dari itu, kita tidak memperoleh penghiburan. Bila kita bertobat, hati kita diringankan, hati kita dipulihkan, penyakit kita disembuhkan, kita mengampuni, kita memaafkan orang yang menyakiti kita. Sakit memang, dihina orang lain, dibenci orang lain, difitnah orang lain itu tidak pernah enak. Itu selalu menyakitkan. Mendengarkan kata-kata yang menyentil telinga kita, yang mungkin mengusik batin kita, tidak pernah enak, tidak pernah nyaman. Tetapi disitulah kita mempersembahkan kepada Yesus yang menderita segala derita kita, segala penderitaan kita, segala sesuatu yang membuat hati kita begitu menderita dan tertekan. Kita persembahkan kepada Yesus. Apa yang paling utama bagi Yesus yang ingin diterimanya kepada kita pada masa prapaskah ini dari hidup kita adalah pertobatan batin kita. Bertobatlah supaya kita hidup. Bertobatlah supaya engkau hidup, kata Allah melalui kitab Nabi Yehezkiel. Dan Yesus pun mengatakan demikian, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah yang menghidupkan kita. Pertobatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Jembatan yang rusak, yang patah karena dosa kita, kembali diperbaharui, direnovasi kembali dengan tobat kita, supaya kita bisa kembali menemui Allah dalam doa-doa kita. Pertobatan itulah yang kita persembahkan kepada Allah pada masa prapaskah ini. Saudara-saudariku, engkau dan aku, kita semua, mari kita bertobat. Menyerahkan hati kita kepada Yesus yang menderita. Dia hanya membutuhkan pertobatan kita, memberikan hati kita kepadanya. Itulah yang utama bagi Yesus. Yang lain semuanya itu berasal daripadanya. Mari kita ingat kata-kata Beato Carlo Acutis. Bila kita memandang diri kita, kita hanya akan mengalami kemalangan dan kesedihan. Tapi bila kita memandang Allah yang mengasihi kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Mari saudara-saudara, kita bertobat, menyesali kelemahan kita di hadapan Allah, dan kita akan memperoleh penghiburan dari Allah yang mencintai kita sehabis-habisnya. Berkat Tuhan bagi saudara-saudariku sekalian. Amin. Terima kasih Pastor Niko atas pengajaran, penjelasan dan renungan yang telah Pastor sampaikan tentang pertobatan. Semoga semua ini dapat menjadi penguat kami di dalam menjalani masa prapaskah ini. Dan bertobat supaya kita sekalian kembali ke jalan Allah. Karena hanya dengan bertobat kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya, mungkin ada saudara-saudari yang mau bertanya kepada Pastor Niko untuk suatu penjelasan yang lebih jelas, atau yang ingin men-sharingkan pengalaman imannya. Untuk itu, kami persilakan.
Ya, selamat malam kembali Bapak Ibu yang terkasih. Apakah masih ada yang mau bertanya kepada Pastor Niko tentang pertobatan? Untuk itu, waktu kami persilakan. Apakah karena kurang jelas atau karena begitu jelas atau karena terharu sehingga tidak bisa menyampaikan pertanyaan lagi? Karena terlalu jelas kayaknya, Pastor. Selamat malam Bapak Budi. Ya, selamat malam. Ternyata ada juga ya. Pastor Niko Selamat malam. Ini siapa ya? dengan Ray Turnip, Pastor. Oke, selamat malam Amang Uda. Bapak Tuhan. Ya, Pastor, menurut saya tema kita hari ini luar biasa. Pertobatan itu memang suatu kata yang paling sulit dalam hidup manusia. Pertanyaan saya, Pastor, kalau kita bertobat, tapi ya sebagai manusia pasti terjatuh lagi ke dalam dosa yang sama lagi, Pastor. Kita berusaha untuk tobat lagi, kita jatuh lagi ke dosa yang sama. Apakah itu disebut dengan pertobatan, Pastor? Itu pertanyaan saya, Pastor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Turnip yang kami cintai. Ada suatu artikel saya baca tentang salib pengampunan. Pada suatu hari, seorang pemuda yang sama mengakukan dosa kepada seorang pastor yang sama pula. Dan pastor itu ada di Spanyol dan pemuda itu juga pemuda Spanyol. Setiap kali mengaku dosa, pemuda itu selalu mengakukan dosa-dosa yang sama terus. Setiap kali dia mengaku dosa hal yang sama. Oleh sebab itu pastor ini marah. Kamu tidak ada perubahan, kamu tidak ada pertobatan, kamu tidak ada perubahan sama sekali. Seperti itu terus dosamu, hal-hal yang sama terus. Aku tidak memberikan pengampunan lagi kepadamu, kata pastor itu. Kemudian salib di gereja itu sebelah tangannya turun ke bawah. Tiba-tiba karena pemuda itu menatap salib itu dengan sangat sedih karena dia tidak menerima pengampunan dari pastor lewat sakramen pengampunan dosa, maka tangan dari salib itu turun dan terdengar suara dari salib itu mengatakan, bukan kamu yang memberikan pengampunan kepada anakku ini, aku yang memberikan pengampunan kepadanya. Dan salib itu terkenal sekarang menjadi tempat peziarahan, disebut sebagai salib pengampunan. Kalau nanti lihat di majalah Hidup yang 2 minggu terakhir ini, ada namanya salib pengampunan. Dan itu menjadi tempat peziarahan, dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berziarah, yang mengadakan napak tilas yang berjalan kaki itu, di daerah Spanyol juga, ada tempat peziarahan di mana salib tangannya turun satu ke bawah untuk menerima siapapun yang senantiasa melakukan pertobatan. Oleh sebab itu, dosa-dosa yang kita akukan kepada Allah, pengampunan dosa, entah apapun jenisnya, selalu disebut pertobatan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik di seluruh dunia, dalam khotbah-khotbahnya dia mengatakan, Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia, yang Allah tidak pernah lelah memberikan pengampunan kepada manusia, manusia yang sering lelah memohon pengampunan dari Allah. Kita
yang sering menjadi lelah. Kita menjadi capek memohon pengampunan kita karena dosa yang sama terus saya lakukan Tuhan. Saya sendiri yang capek, tapi Engkau tidak pernah lelah mengampuni saya. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Kita yang lelah memohon pengampunan dari Allah. Oleh sebab itu, Bapak Turnip yang terkasih, jangan cemas, jangan sedih. Terus bertobat, membarui diri, bangkit kembali. Meskipun dosa-dosa yang kita lakukan adalah dosa-dosa yang sama. Bangkit, terima pengampunan dari Tuhan. Tuhan tak pernah lelah mengampuni kita. Kita yang lelah berdoa. Kita yang lelah mohon pengampunan. Kita yang malu menerima pengampunan dosa. Kita yang malu menghadap imam dalam sakramen pengampunan dosa. Tapi Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Itu jawaban saya, Bapak Turnip yang terkasih. Ya, terima kasih Pastor, luar biasa. Ya memang benar, kita sendiri atau saya sendiri yang lelah, yang capek. Karena saya sama-sama terus. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati Pastor. Selamat malam. Ya, Bapak Turnip. terima kasih. Pak, mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya? Waktu kami persilakan. Malam Pak Budi. Ya, silakan Bu. Selamat malam juga. Malam Pastor. Malam Ibu, dengan Ibu siapakah saya? Magdalena. Oh Ibu Magda, silakan Ibu Magda. Saya mau bertanya Pastor. Iya. Kalau kita misa, sering saya dalam keadaan misa gitu kan, sebelum acara misa dimulai saya memandang salib. Sesudah konsentrasi pastor dengan hosti, terus saya nerima sakramen, lalu duduk dan berdoa, langsung saya melihat salib aja, nggak ada Yesusnya. Saya mau tanya, apa maksudnya itu, Pastor? Yesusnya kemana? Itulah nggak tahu. Yesusnya ada di hati Ibu karena baru terima komuni. Oh, sering kali kayak gitu, Pastor. Kadang-kadang saya berdoa tiba-tiba air mata menyucur gitu. Padahal nggak ada yang dipikirin. Berarti salibnya, korpusnya tidak ada di salib lagi. Yesusnya tidak ada di salib lagi. Iya, hanya salibnya saja yang saya lihat. Berarti Yesusnya sudah ada di hati Ibu. Diam di dalam. Amin. Iya. Amin. Jadi pada saat juga Santa Faustina melihat lukisan dari kerahiman ilahi, waktu dia meminta seorang melukiskan Yesus itu, dan dia mengatakan, aduh tidak seperti yang saya lihat persis dalam lukisan itu katanya. Tapi ternyata Yesus mengatakan bahwa bukan itu yang terpenting. Yang penting sekarang Yesus sudah terlukis di hatimu. Yesus sudah terlukis di hatimu. Itu pesan Yesus kepada Santa Faustina. Maka bila ibu tidak melihat ada Yesus lagi di salib itu, pada saat ibu komuni, Yesusnya tetap ada di salib, tapi juga Yesusnya sudah ada dalam diri ibu karena lewat komuni suci, ibu telah menerima Yesus sendiri yang bersemayam di hati ibu, menyatu dengan ibu, dan itulah artinya juga komuni. Komuni artinya persatuan. Persatuan dengan Allah. Persatuan dengan Yesus, tubuhnya sendiri yang telah kita terima lewat komuni kudus itu. Nah, oleh sebab itu pada saat kita menerima komuni, Allah bersatu dengan kita dan kita menerima Yesus sendiri menjadi bagian dari kehidupan kita, bersatu dengan urat nadi kita, bersatu dengan sirkulasi darah kita. Dia sungguh-sungguh menjadi santapan bagi kita. Dan Yesus berkata, barang siapa menerima aku, dalam dirinya akan mengalir air kehidupan yang akan terus mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria pada saat perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus di sumur Yakub pada saat Yesus
mengatakan dan menerangkan kepada perempuan itu tentang air hidup yang diberikan oleh Yesus kepada perempuan itu. Berbahagialah Ibu Magda, karena Yesus setiap kali komuni bersatu dengan ibu, mencintai ibu, mengambil kesedihan ibu, dan juga sungguh-sungguh mengalami pergolakan batin ibu, sehingga ibu tidak lagi melihat Yesus disalib, tapi karena Yesus sudah ada di dalam hati ibu. Begitu ya Ibu Magda. Ibu Magda masih dengar saya? Terima kasih Pastor Niko. Terima kasih Bu Magdalena. Iya, bagus sekali pencerahannya. Iya, terima kasih Bu. Tuhan. Salam untuk keluarga ya, tetap sehat, bahagia. Cap Gomeh, selamat Cap Gomeh juga ya. Iya, amin, amin. Aduh. Terima kasih Pastor Niko untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Apakah bisa didengar suaranya? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Oh ya. Pak Budi kayaknya mungkin terlempar keluar ya. Enggak, Bu. Oh, masih ya? Masuk lagi ya. Oke. Iya. Iya, tadi nggak bisa buka mute-nya, ada sedikit kesalahan. Iya, saya baru buka ditutup lagi. Saya juga heran. Oh, kayaknya ada sedikit kesalahan. Oke. Iya. Kita mungkin sudah boleh menutup acara pertemuan doa kita pada hari ini ya. Ya, selamat malam Pastor Niko, terima kasih atas tanggapan dan penjelasan yang diberi kepada kami. Dan mengingat waktu, kita akan tutup pertemuan kita malam ini. Tetapi sebelumnya Pastor, kami mohon Pastor doakan saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Ibu Anastasia yang berulang tahun pada hari ini. Ya, Pastor Niko. Nggak bisa buka deh. Sepertinya Bisa. Pak Budi harus menutup nih. Sepertinya Ini sudah Oke, sekarang sudah bisa. Tadi kok nggak bisa ya? Silakan Pastor. siapa yang nutup kali Romo? Kenapa gitu? Aku kok dibuat jadi
Saya kok dibuat jadi anak tiri pikirku tadi. Saya juga tadi sedang bicara kok ditutup. Sama, Iya. saya pun gitu. Jadi sebelum berdoa, saya mau mengucapkan terima kasih atas susu untuk para postulan yang telah saya terima dari Love Praying Family. Puji Terima kasih Tuhan. banyak atas kebaikan hatinya. Wah, ini dia. Dan juga Energen, juga stipendiumnya. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan selamat Cap Gome, Happy Cap Gome untuk semua yang merayakan. Semoga rahmat Tuhan senantiasa melimpah-limpah untuk Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dimanapun berada. Amin. Semoga tahun ini, tahun kerbau ini sungguh-sungguh menjadi tahun kemakmuran bagi Bapak dan Ibu sekalian yang merayakannya. Itu cincin itu yang mengantarkan ke sini. Oh iya. Cincin mengantar. Terima kasih banyak. Dengan itu nanti setelah masa prapaskah selesai, kami bisa minum susu yang banyak. Jangan Termasuk banyak Romo, tambah gemuk nanti. anak-anaknya perlu, anak-anaknya masih Iya, perkembangan. iya. Anak-anak perlu. Begitu ya. Dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari kita, Sister Anastasia Yikme. Iya, yang manakah orangnya boleh saya lihat? Kepada saudari kami, Anastasia, selamat ulang tahun. Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki. Yang paling utama adalah kesehatan. Bila kita sehat, segala sesuatu bisa kita lakukan. Dan kita akan mengadakan kopdar nanti di Medan pada tahun 2025. Setelah corona selesai. Ya. Nah, Terima kasih Pastor Niko atas doanya. iya, Terima kasih teman-teman semua. Iya, selamat ulang tahun. Kita berdoa sekarang ya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasihan, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu kepada kami yang mempertemukan kami lewat doa bersama ini. Tuhan, kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu, belas kasih-Mu kepada kelompok doa ini. Engkaulah yang terus senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka, menjagai mereka. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Jadikan kami mengalami pertobatan yang sejati. Karena lewat pertobatan yang sejati itu, kami mengalami penyertaan-Mu kepada kami. Kami mengalami belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu saudari kami, Anastasia Yikme, yang berulang tahun hari ini. Semoga Engkau anugerahkan kepadanya kesehatan, murah rezeki, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Berikanlah dia ya Tuhan, panjang umur dan juga sehat sentosa bersama semua keluarga yang dicintainya. Tuhan, tumpangkanlah tangan belas kasih-Mu, tangan pengasihan-Mu kepadanya. Dan kami semua malam ini yang akan beristirahat, lindungi kami ya Tuhan dalam istirahat kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Semoga besok pagi kami dapat bangun dengan segar dalam melanjutkan aktivitas kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, kealpaan dan kelemahan kami. Jadikan hati kami menjadi hati yang baru, hati yang bertobat, agar kami mengalami kebahagiaan. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Santo Yosef, Doakanlah kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun saudara-saudariku berada, semoga Tuhan mengarahkan pandangannya kepadamu. Semoga Dia menunjukkan cinta kasih-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, dan memberkati engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor.
Selamat malam, Pastor. Malam, Pastor. Teman-teman semua. Terima kasih. Komen buat semua. Happy birthday. Ya. Happy birthday. Sehat selalu. Happy Cap Gomel. Selamat malam Pastor Niko. Happy Cap Gome. Mana lontongnya? Ada mau lontongnya. Ke Palembang banyak. Nanti kita kirim Pastor pakai Gojek. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa ya. Dadah. Makan lontong Cap Gome Palembang, Pastor. Di mana? Di mana Cap Gome Palembangnya? Enggak sampai. Palembang. Palembang banyak mau. Di Pulau Nanti Kemarau. saya datang ya. Oke, sampai jumpa hari Minggu ya, Minggu malam ya. Iya. Pastor. Dadah. Selamat istirahat. Istirahat buat semuanya. Berkati. Kasih. Tuhan berkati Pastor Niko. Semua. Terima kasih.